Assalamualaikum laskar bras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Sato TV, yang akan berbagi tips, informasi, dan menjawab pertanyaan serta konsultasi permasalahan di lapangan. Di hari ini seperti biasanya saya akan menjawab pertanyaan dan konsultasi dari peternak yang masuk ke kolom komentar. Buat jenengan yang baru membuka video ini, silakan subscribe dan lihat-lihat bahwa ada lebih dari 50 judul video yang membahas tentang permasalahan peternakan sapi di lapangan. Jadi tidak akan melakukan pertanyaan yang sama di kolom komentar. Oke, biar tidak bertele-tele, silakan simak dulu 16 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan sudah jenengan baca di intro tadi, jadi langsung saja kita bacakan ya. Dari Adi Setiawan, Dok, gimana cara ngerawat ambing sapi biar gak kena mastitis? Mohon pencerahan. Jadi mastitis itu adalah radang, iritasi, infeksi pada ambing atau kelenjar susu. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri, bisa karena kotor, bisa karena perlukaan, dan bisa juga karena penularan. Bahkan ambing yang diperah dengan cara yang salah, dengan alat yang tidak higienis, juga akan sangat mungkin terjadi yang namanya mastitis kalau di sapi perah. Sedangkan kalau di sapi potong atau sapi peternakan ya, peternakan rakyat biasa gitu, mastitis sering terjadi karena kotornya kandang, karena perlukaan, baik itu setelah maupun sebelum melahirkan atau sebelum disusui. Jadi cara merawatnya adalah jika sudah terjadi mastitis, maka jenengan wajib memanggil dokter, memanggil mantri untuk melakukan pemeriksaan, karena akan kita lihat seberapa parah sih kerusakannya, masih di satu ambing, apa dua ambing, bahkan keempat-empatnya. Jadi mastitis ini ada mastitis klinis, mastitis yang terlihat gejalanya, air susunya pecah, air susunya berdarah, air susunya menggumpal, air susunya menjadi encer. Ini adalah gejala mastitis yang klinis. Sedangkan mastitis subklinis seperti tidak ada perubahan, tetapi sebenarnya kualitas susu di situ sudah mulai menurun karena di situ banyak ditemukan sel darah putih sebagai indikasi adanya infeksi bakteri. Nah, mastitis itu ada dua, mastitis yang menular dan mastitis yang tidak menular. Jadi waspada. Cara merawatnya adalah jaga kebersihan. Jika sudah terjadi maka segera panggil dokter, jangan ditunda untuk diminta diobati, dan ketika diobati ikuti anjuran dokter ketika harus memberikan pengulangan treatment untuk mastitis. Treatmentnya hanya bisa hanya dengan injeksi sistemik di paha, di pantat, di beri skapula, ataupun sampai melakukan treatment topikal di ambing yang terinfeksi mastitis tersebut. Banyak sekali pendekatan pengobatan yang akan diambil dokter untuk kasus mastitis. Oke, Mas Adi Setiawan, semoga berkenan. Rufi Devi, ini pertanyaan bagus karena ini adalah mitos seputar pasca inseminasi buatan. Rufi Devi, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau sapi sudah dikawin suntik, boleh atau gak dikasih minum? Nah ini, kok kata orang sini gak boleh dikasih minum selama 22 hari, mohon bantuannya.
Sapi tidak dikasih minum 22 hari ya dehidrasi bos. Depro ambro. Itu sebuah mitos. Tidak ada korelasi antara air minum yang diminum dengan kualitas atau proses terjadinya pembuahan pasca inseminasi buatan. Jadi tidak benar sapi pasca di IB harus tetap dikasih minum. Apalagi jika muncul saran 22 hari nggak boleh dikasih minum. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Minum ya minum. Inseminasi ya masuk ke vulva, vagina, serviks, ke uterus. Kalau minum masuknya ya ke lambung. Nggak ada kaitannya. Tetap harus dikasih minum. Oke, bahkan disarankan nggak boleh deprok. Ngapain? Deprok ya deprok aja. Sperma ya sperma berjuang. Kalau memang nggak jadi, yang dievaluasi banyak sekali. Deteksi birahi, lapor ke petugas, teknis pengerjaan petugas, kualitas sperma, seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, dok mau tanya, apa pengaruh sapi bunting 3 bulan jika dikasih minum campur garam? Ya enggak apa-apa, garam kan fungsinya hanya untuk rasa aja. Jadi enggak apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Kecuali dengan kayak garam 10 kilo sehari ya, itu yang enggak boleh. Tapi kalau hanya sebatas rasa aja enggak apa-apa. Cuman garam di sini, garam memang bagian dari mineral. Tapi garam itu bukanlah mineral yang sering kita maksudkan. Kalau mineral ya mineral yang produk jadi, yang memang sudah banyak tersedia di pasaran. Oke. Ade Eka Kurniawan, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya baru sapi darah dok, karena baru datang saya kasih obat cacing, terus 2 minggu langsung birahi, terus saya IB dok, apakah efeknya dok? Jadi sebenarnya pemberian obat cacing itu disarankan ada jarak 40-45 hari dengan IB. Tujuannya apa? Supaya efek obat cacing ini sudah benar-benar bersih, sudah tidak ada efek cacing di situ ya. Tetapi kok jenengan habis beli sapi di obat cacing jarak 2 minggu kok birahi lalu dikawinkan, ya tidak apa-apa. Wah, wis kadung sudah terlanjur, jadi tidak masalah. Cuman kalau seandainya ternyata nanti dievaluasi nggak jadi, maka ya birahi depan kan berarti sudah 40 hari dari dikasih obat cacing, disarankan baru boleh diinseminasi. Kalau saya jadi, alhamdulillah itu rezeki. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Maheswariku, dok sapi saya udah di IB, Pak Matri bilang kalau pedetnya jangan disusukan dengan induknya. Oke, maksud dari Pak Mantri belum jelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Tolong dijelaskan. Jadi sebenarnya mungkin yang dimaksud Pak Mantri adalah supaya induk tidak disundul-sundul ya. Cuman di lapangan yang sering kita ketemui adalah induk yang sedang menyusui kok di IB juga tetap bisa jadi. Oke, tapi kita ikuti anjuran dari Pak Mantri tersebut karena memang yang di lapangan adalah yang lebih tahu terhadap kondisi aktualnya seperti apa. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Petra. Dok, kalau sapi sudah birahi, keluar lendir dan sudah juga di IB, tetapi setelah pasca IB 1 minggu sampai 10 hari keluar lagi lendir bening kental, apa tandanya sapi itu bermasalah? Tergantung sapinya bos. Idealnya sebelum dilakukan IB, seorang petugas IB itu harus memeriksa status gangguan reproduksi, status rahimnya, ovariumnya seperti apa, lalu apakah dia bunting atau tidak. Jadi konkretnya, daripada jenengan bingung, jika ini beler lagi pasca 10 hari di IB, saran saya panggil mantri, panggil dokter atau panggil petugas IB dan minta untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Oke, jadi nanti akan disimpulkan apakah sapinya bermasalah atau sapinya bunting atau malah kondisi-kondisi yang lain. Oke, silakan diperiksakan Pak Bos. Sugierto Duko, dok minta solusi, sapi baru dari pasar sudah hampir 1 bulan tapi belum lahap makanya dan masih sering muter-muter kandang. Nah, saya visualisasi muter-muter kandang ini gimana, muter-muternya gimana. Tapi saran saya, jenengan lihat dulu video saya yang ini, itu apa yang harus jenengan lakukan ketika sapi jenengan baru datang ya. Tapi jenengan bisa melakukan pemberian obat cacing ke sapinya jenengan itu. Tapi sebaiknya ikuti saran yang ada di video ini untuk tetap melakukan pemeriksaan, karantina, observasi, istirahat, pemberian nutrisi dan pemberian obat cacing ya.
Oke, karena muter-muternya iya lek penyakit kondisi yang tidak berbahaya. Kalau berbahaya kan repot juga, ya. Suwono Broko, halo dok, saya dari Wonosobo. Nggih Pak Bos. Kenapa sapi saya keluar busa atau lendir terus dari mulutnya? Itu bahaya atau tidak? Solusinya gimana Pak Dok? Oke. Sebenarnya sapi nggayemi itu adalah proses di mana makanan dari dalam lambung itu dikeluarkan lagi untuk dikunyah, ya. Tujuannya mengunyah adalah untuk melumuri makanan dengan air liur. Oke. Nah, busa itu juga pasti terbentuk ketika dia mengunyah. Nah, pertanyaannya adalah apakah air liur dan busa ini itu keluar mendadak atau memang ketika jenengan pelihara sapi ini sudah berbusa. Nah, evaluasinya jika mendadak, evaluasi apakah dia terjadi kembung. Yang kedua, apakah sapinya jenengan baru memakan makanan yang tidak biasa dia makan. Saya kemarin ada kasus di telepon, di kandang, sapi ngiler-ngiler, bahkan bisa dikatakan muntah, ya, setelah sapinya memakan rebusan jagung yang sudah menginap. Jadi kandangnya ini full dengan air liur dan muntahan si sapi. Padahal baru dikasih pagi jam 6 itu sudah muntah-muntah. Jadi itu karena faktor makanan. Tapi jika memang sapinya jenengan tidak ada masalah, maka terbentuknya air liur dan busa ini adalah normal. Monggo dievaluasi lagi, dan jika bingung jenengan tanya ke Pak Dokter yang ada di sana. Pertanyaan selanjutnya, Teresia Sulis. Dok, obat sapi kena racun suket merek Moxon apa ya? Kepalanya, dagingnya mengelupas dan anaknya kemarin mati. Konkret, panggil dokter, evaluasi total Pak Bos. Ya, lebih enak kalau dijelaskan di sini, nanti malah salah diagnosa, salah treatment, saya dosa. Mbah Gaming, dok, sapi bunting apa boleh dikasih comburan ampas tahu? Boleh, selama porsinya tidak berlebihan dan maksimal 1% berat badan. Karena kalau kegemukan, khawatirnya akan mengalami kesulitan melahirkan pas melahirkan nanti karena dia kegemukan. Oke, kita lanjut. Supadi Adi, dok, sapi saya kok lama ya belum birahi, udah umur 19 bulan. Oke, 16 bulan sebenarnya rata-rata sapi, 18 bulan rata-rata sapi sudah mulai birahi. Bahkan ada yang 12, 14 bulan sudah birahi. Kok 19 bulan tidak birahi? Bisa jadi sapinya jenengan mengalami istilah gangguan reproduksi yang disebut delayed puberty. Delayed puberty ini salah satu penyebabnya adalah mengalami kekurangan atau ketidakseimbangan nutrisi yang menyebabkan si sapi ini hormonalnya itu tidak bisa berjalan, metabolisme hormonalnya ini tidak bisa berjalan normal, sehingga sapi tidak ada siklus hormonal GnRH, FSH, LH, estrogen dan lain-lain yang membuat sapi ini birahi. Maka solusinya jenengan panggil dokter, minta dicek secara umum apakah sapinya terlalu kurus. Kalau terlalu kurus, sapinya jenengan kasih obat cacing dulu, genjot nutrisi. Dengan treatment ini biasanya sapi darah itu mau birahi. Tetapi jika sudah dikasih obat cacing, sudah digemukkan, sudah dipulihkan kondisinya, body condition score-nya dia sudah dipulihkan, kok belum birahi, panggil dokter, minta dilakukan pemeriksaan, dan atau jika dokter menyarankan diinjeksi hormon, monggo diikuti sarannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, congkreng-kreng, dok, sapi kembar jantan dan betina, yang betina nanti bisa hamil nggak dok? Ini sudah kita jawab di pertanyaan kemarin. Umumnya sapi kembar itu yang betina mengalami free martin, lebih sulit bunting daripada sapi yang tidak kembar. Oke, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya bisa, karena kan ada kuasa ilahi di atas segala-galanya. Tetapi secara umum, secara teori akan lebih sulit bunting, ya. Om Srai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, waalaikumsalam. Dok, mau tanya, pedet umur 6 bulan, apa masih mengalami transisi? Badannya kadang kelihatan gemuk, kadang kayak ngurusin. Sedang kasih obat cacing ya plus vitamin sama matur nuwun. 6-7 bulan betul Pak Bos, tetapi permasalahannya bukan hanya di masalah cacing. Nutrisi dan jenengan amati ketika dia nafas. Adakah gejala batuk?
adakah gejala pernafasan yang berbeda? Karena biasanya kalau sudah rutin obat cacing dan vitamin kok masih sulit gemuk, evaluasi di pernafasan, mungkin dia ada masalah infeksi paru-paru. Jadi panggil mantri, panggil dokter. Kalau misalkan penjelasan dokter yang satu atau mantri yang satu kurang memuaskan, jenengan panggil dokter yang kedua untuk meminta pendapat kedua, ketiga, dan seterusnya untuk bisa mengevaluasi kasus sapinya jenengan. Oke, kita lanjutkan Pak Dokter dari Supriyanto, Red T Gempol. Pak Dokter, sapi broyong apa bisa kandungannya yang terpluntir? Terima kasih. Sapi broyong apakah bisa kandungannya terpluntir? Sapi broyong apakah bisa kandungannya terpluntir? Bisa jadi Pak Bos, karena terpluntir sapi mau melahirkan akhirnya broyong, tetapi broyongnya adalah broyong vagina saja, karena nggak mungkin keluar uterusnya karena terpluntir. Oke, itu. Pertanyaan selanjutnya Mbah Gaming. Oh, ini sudah tanya tadi. Oke, kita hapus saja. Pertanyaan selanjutnya dari Ranto. Dok, salam beras-beras dok, sapi pedet saya sering kembung. Nah ini penting ya. Saya pakai comboran basah. Comboran selalu saya rebus seperti bubur. Soalnya kalau tidak direbus, telepongnya, menirnya masih utuh. Kenapa ya dok? Minta solusinya. Kalau ada bahasa menir yang direbus, maka penyebabnya adalah ada di menir ini. Ya, menir yang terlalu banyak pada bekatul dan itu direbus, maka akan menjadi nasi. Sedangkan nasi ketika masuk ke dalam perutnya sapi itu kecenderungan akan menyebabkan kembung. Itu yang pertama. Yang kedua, pedet tidak boleh terlalu banyak dicombor. Jadi pedet tidak boleh terlalu banyak dicombor. Kenapa? Karena lambungnya dia itu terkadang masih belum siap. Itu jawabannya. Oke, menir yang direbus menjadi nasi menjual kembung, dan pedet tidak semua pedet, tetapi secara umum pedet belum siap jika dia dicombor secara kekenyangan. Pertanyaan selanjutnya, Om, kenapa sapi dikeluh? Kalau di luar negeri tidak dikeluh karena tidak sesuai dengan animal welfare atau kesejahteraan hewan, dianggap menyakiti, dianggap mengekang. Kenapa di Indonesia dikeluh atau secara umum di Pulau Jawa dikeluh? Karena biar tidak kesit, ini adalah salah satu bentuk cara merestrain ya, dengan cara dikeluh supaya kita bisa mengendalikan si sapi. Oke, pertanyaan selanjutnya Gimen Degea. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Salam ngarit beras-beras. Mau tanya Pak, sapi hamil muda apakah boleh dikasih premik? Boleh jika tidak berlebihan dan ada indikasi induk kekurangan kalsium dan magnesium. Sebagaimana ciri-cirinya adalah mulai geloyoran, sulit berdiri, dan sering terlihat diredek ototnya. Tubuhnya itu sering terlihat diredek atau bergetar. Apa ya bahasa Indonesia yang diredek itu? Itu boleh ketika ada indikasi kesulitan berdiri, jalannya kaki belakang mulai geol-geol, kaki depan mulai dingklang, seperti itu boleh. Kalau pada dikasih mineral premik, kira-kira umur berapa bulan? Matur suwun. Boleh ketika dia sudah makan rumput dan makan comboran, boleh dikasih mineral premik. Oke? Laskar ngarit di seluruh Indonesia, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Yang belum subscribe, silakan subscribe biar bisa lihat video saya tentang sapi yang lainnya. Ada sekitar 180 lebih video tentang sapi dan lainnya, tapi video tentang sapi mungkin sekitar 80-an. Oke? Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan silakan share di grup-grup sapi yang jenengan ikuti supaya video ini bisa menyebar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar ngarit beres-beres, semangat.